Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja. Hari ini kita akan ngomong lagi pembacaannya, yaitu tentang sebuah tema yang akhirnya tersadar hatinya terikat cintamu. Yang akhirnya tersadar hatinya terikat cintamu. Siapa sih orang ini? Dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Yang akhirnya tersadar hatinya terikat cintamu. Ada apa ya dengan orang ini pada saat ini? Oke, orang ini itu sekarang sedang banyak banget berfokus untuk membuat banyak kebaikan. Ya, artinya orang ini sedang berusaha untuk melakukan hal-hal baik dengan sebuah doa dan harapan bisa banyak kebaikan datang ke dalam hidupnya dia. Ya, orang ini bisa saja orang yang tersadarkan ya kalau ternyata hidup itu adalah sebuah hasil dari karma juga ya. Artinya apa yang kamu buat baik akan jadi baik, apa yang kamu buat nggak baik akan jadi nggak baik ya. Jadi orang ini juga tengah sedang berada di dalam situasi-situasi dia itu banyak permintaan, dia itu sedang banyak permohonan dan banyak doa sama yang di atas ya, sama Tuhan gitu loh ya. Entah dia itu doa untuk pribadinya dia, entah dia doa buat kehidupan dia, kerjaan dia, kesehatan dia, keluarganya, dan bahkan juga mungkin doa akan hubungan percintaan dia sama kamu. Oke, orang ini kayak lagi fokus banget untuk ibadah dan banyak melarikan diri kepada spiritual atau agama. Oke. Nah, kenapa? Karena orang ini itu banyak banget mengalami gangguan ya. Orang ini bisa saja mengalami gangguan atau dalam tanda kutip ada yang memang dalam tanda kutip dia merasa kok aku banyak banget attract energi negatif sehingga dia merasa banyak banget gangguan dalam hidupnya dia. Bisa saja gangguan itu tidak harus selalu supranatural ya, tapi artinya dia ngerasa tuh kayak gangguannya itu kok mungkin hidupnya dia itu banyak gak lancar, hidupnya dia kok banyak kendalanya, kok ada aja halangannya, kok ada aja dalam tanda kutip kesialan-kesialan yang dia hadapin gitu loh ya. Dan itu semua yang ngebuat dia tuh jadi lebih kayak mungkin ini adalah caranya semesta untuk mengingatkan aku untuk lebih dekat sama yang di atas gitu loh ya. Dan di sini adalah orang ini itu kelihatan bahwa dia tuh selama ini sering berpura-pura dan bersembunyi dan memanipulasi sekali keadaan emosi dia, keadaan pikiran dia dan sebagainya ya. Orang ini tuh bisa saja berpura-pura kelihatan baik-baik aja sekarang, hidupnya nggak kenapa-napa gitu loh ya. Tapi kamu juga bisa saja berdiri dengan seseorang yang memang nggak konsisten secara emosi ya. Nanti dia bisa marah, nanti dia bisa sedih, nanti dia bisa kecewa, nanti dia bisa penuh misteri, nanti dia sangat terbuka dan sebagainya ya. Artinya memang orang ini tuh banyak yang kamu susah tebak dari orang ini. Ya, orang ini soalnya cenderung introvert ya. Orang ini cenderung introvert, banyak privacy ya. Kalau yang Sora lihat di sini, yang bisa saja ini yang jadi mungkin kendala dalam hubungan kalian selama ini ya. Kenapa? Karena mungkin dia banyak tidak terbuka, banyak kamu ngerasa dia pakai topeng gitu loh ya, nggak mau apa adanya ya. Dan dia itu introvert, segala sesuatu itu seperti privacy. Mungkin dia nggak suka handphone dia dicekin, mungkin dia nggak seneng ditanya-tanya terlalu dalam. Jadi kamu tuh banyak kayak wah nih orang masih penuh dengan misteri ya. Tapi oke, di sini kelihatan kok kalau dia sebenarnya adalah mungkin saja orang yang menjadi praktisi ya, jadi tarot reader dan sebagainya, atau memang dia mempercayai sama yang tarot kayak gitu ya, atau sesuatu tentang yang namanya takdir. Artinya ya, bisa saja dia mulai menyadari ya. Kalau Sora lihat di sini, di sini mulai menyadari ketika dia juga sedang introvert dan berdiam diri. Dia mulai menyadari kalau memang kayaknya kita tuh kamu sama dia itu adalah sebuah pertemuan yang sudah memang ditakdirkan atau jadi jalannya semesta. Dia meyakini itu gitu loh. Bahwa segala sesuatu tuh nggak kebetulan loh. Kita tuh ketemu tuh karena ada maksudnya, karena ada artinya. Oke. Nah, itulah yang mulai dia sadarkan saat ini ya. Dengan segala situasi dan keadaannya dia mulai merasakan dan tersadar ya. Kayak kita tuh ternyata tidak ketemu cuma sekedar ketemu saja, tidak kebetulan tapi ada artinya. Di sini ada enlightenment, ada kesadaran, dan dia menyadari kalau dia pingin datengin keberkahan dalam hidupnya dia juga harus mulai melakukan hal-hal baik. Itu yang sedang dia alami pada saat ini, ya. Dan
sebenarnya salah satu dia itu dalam tanda kutip mulai tersadarkan akan perasaan dia sama kamu. Di sini dia itu merasakan dia itu butuh kebahagiaan dan butuh support. Ya, artinya dia itu mengalami sedih karena dia tidak bisa berinteraksi dengan kamu yang biasanya selalu membawa kebahagiaan buat dia. Kamu jadi temannya dia, kalian juga banyak ketawa. Ini yang dia kehilangan gitu loh. Dan itu sebenarnya salah satu bentuk anugerah tersendiri, yaitu bentuk kebahagiaan. Bahagia itu nggak bisa dibeli. Orang banyak uang belum tentu bisa bahagia. Ya, memang uang salah satu jalan menuju kebahagiaan, penunjang kebahagiaan, tapi dia bukan tool utama untuk menjadi bahagia. Kalau nggak akan ada orang-orang artis atau orang-orang kaya yang depresi dan bunuh diri dan sebagainya ya. Itu komplikasi sekali. Oke. Nah, orang ini mulai bisa untuk lebih pada saat dia sedang rileks dan pada saat dia lebih santai pada saat ini, dia lebih bisa untuk membaca situasi, lebih bisa mulai mengerti apa yang dia rasakan, lebih pada saat lagi tenang dan damai dan sendiri. Ketika dia sudah lebih tenang justru hidupnya dia, walaupun banyak apa ya, ibaratnya gangguan, dia baru mulai tersadar bahwa ya memang salah satunya hidup dia dan hatinya dia itu ada satu perasaan meyakini kalian harusnya sama-sama. Oke? Dan orang ini ya malah ya banyak kekhawatiran dan banyak ketakutan dan banyak kayak stres, tekanan gitu loh, dan gak bisa tenang justru ketika tidak ada kamu di sekitar dia. Ya, mulai ada ketakutan, kekhawatiran, karena selama ini kamu menjadi seseorang yang sering kasih dia ya, yuk relax, yuk tenang, yuk gitu. Kamu tuh jadi seseorang yang bikin tone down dia gitu loh. Paham ya? Gitu. Sebentar ya. Oke, kita lanjutin ya. Karena di sini mungkin begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran yang tadi Sora udah bilang. Oke, dan kita lihat lagi satu lagi. Oke. Dan dia sudah melihat secara nyata perasaan-perasaan dia itu sebenarnya gimana sih ke kamu, ya. Dia tuh bisa melihat kalau dia sebenarnya punya perasaan yang kuat ke kamu. Hidupnya dia setelah ada kamu sama nggak ada kamu tuh bedanya seperti apa. Dia sudah membuktikan sendiri gitu loh ya. Jadi ya sudah terlihat lah ya gitu, dengan bukti-bukti kalau memang hatinya dia itu tersadarkan kalau hatinya terikat sama kamu. Sekarang kita lihat dulu siapa sih orang ini tambahannya ya. Nah, kamu berdealing dengan seseorang yang banyak mengalami masalah-masalah sulit, namun dia juga sulit keluar dari masalah-masalah itu. Ya, kalau yang Sora lihat, orangnya itu banyak apa ya, kalau Sora lihat ya, banyak dia tuh merasa mentok di jalan hidupnya, ketutup jalannya, ketutup potensinya gitu ya. Dan orang yang sebenarnya cenderung stagnan dan susah bergerak atau move on dari sesuatu. Orangnya secara perasaan tuh sebenarnya sensitif, perasa, beberapa berumur lebih tua dari kamu atau berjiwa lebih tua daripada kamu, seorang pendengar juga, dan cenderung sensitif dan melihat bagaimana ke arah hatinya dia itu kemana. Ya, jadi dari banyak pembelajaran kehidupan, ya dia itu banyak sekali pasif atau lebih kepada mengamati perasaan dia sendiri, bagaimana mengamati emosi sendiri. Orang ini tuh cenderung kekurangannya, dia kurang begitu suka untuk mengambil suatu keputusan dan resiko ya. Mengambil suatu keputusan dan resiko itu menjadi sesuatu yang sedikit apa ya Sora bilangnya ya, sedikit takut, sedikit worry ya. Oke. Dan di sini juga ada apa namanya, dia itu seperti bingung mau melangkah, maju, mundur, pergi atau sudahan ya. Tapi orang ini tuh kadang-kadang sering naif untuk tidak berani melihat kenyataan yang ada. Jadi seperti menghindar, seperti tutup mata. Pikiran dia pun berlawanan satu dengan yang lain. Pikirannya kontras ya. Orangnya ada dualitas di sini. Orang ini sedang mengalami situasi sulit dan mengalami situasi yang tidak begitu kondusif ya. Dan di sini kelihatan bahwa ada satu kekhawatiran, ada sesuatu ketakutan yang dimana ya orang ini tuh selalu merasa takut ditinggalkan, takut kesepian dan takut sendirian. Oke? Takut kesepian, sendirian, ketakutan ya. Dan orang ini tuh ngerasa kayak dia tuh dalam situasi finansial yang juga tidak begitu baik ya. Finansial itu dia banyak naik turun, dia banyak merasa melewati segala sesuatunya sendirian. Oke, dia selalu merasa kayak kesulitan ekonomi dan dia sering banget ditinggalkan karena masalah keuangan ini. Oke.
Dia punya banyak sekali keinginan, dia punya banyak sekali harapan, ya, ekspektasi, ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, dia tuh terhalang masalah finansial ini, membuat dia banyak yang gak semangat karena masih banyak keinginan dan hal-hal yang sebenarnya pingin dia raih atau pingin dia capai. Sekarang kita lihat apa yang membuat dia tersadar, ya, kalau kamu itu adalah seseorang yang memang hatinya dia terikat sama kamu. Oke. Kita akan coba lihat dulu, kita belum siap ya, kita lihat dulu apa yang membuat dia tuh menyadari kalau hatinya itu terikat sama kamu selain alasan yang sudah Sora sebutkan di atas, ya. Kita lihat tambahan lainnya. Di sini, kalau yang Sora lihat, orang ini itu pernah menjadi seseorang yang menghindari kamu, gitu loh ya. Orang yang mungkin ada unfinished business sama kamu, belum selesai urusannya sama kamu, masih banyak unek-unek atau hal-hal yang belum disampaikan, ya. Dan orang ini adalah orang yang pernah menghindar dari kamu, mungkin justru dia menghindari, menunda-nunda, gitu loh ya. Tapi di sini dia bisa merasakan segala menundanya dia, segala menghindarnya dia itu malah jadi sesuatu yang mengganggu hati dan pikirannya dia, ya. Dan dia itu semakin berasa dengan jelas, ya, makin berasa dengan jelas, dengan pertanda, dengan firasat, dan apa yang sudah dia lihat dan dia rasakan sendiri, gitu loh ya. Bahwa di sini dia menyadari kalau kebenarannya adalah hatinya dia yang memang masih terkoneksi sama kamu, hatinya itu butuh sama cinta kamu, terikat di sana. Apalagi di sini dia tahu sebenarnya orang yang support sama dia siapa, orang yang bersama dengan dia siapa. Hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau selama ini yang sudah menaruh integritas, sudah menaruh kesetiaan sama dia itu ya kamu, gitu loh ya. Dan dia baru menyadari kalau dia itu selama ini terlalu narsistik, ya, percaya diri kalau ternyata nggak ada kamu dia bisa, kalau ternyata perasaan dia tidak sebalem itu, gitu loh ya. Dan di sini ada yang apa, mempergunakan kamu ada, gitu ya, pemanfaatan ada. Tapi sekarang malah jadi berbalik, senjata makan tuan, gitu loh. Ternyata hati dan perasaan tidak bisa dibohongi, ternyata merasakan apa yang dirasakan sama kamu. Oke. Sekarang dia baru merasakan bahwa ternyata tidak ada kamu, ternyata itu rasanya sakit, ya. Ternyata dia itu sudah terbiasa dengan adanya love bombing dari kamu, karena kamu manjain dia, sayangin dia banget. Dan sekarang dia mulai merasakan bahwa oh, kalau nggak ada itu rasanya seperti ini, gitu loh ya. Karena selama ini mungkin dia kurang menghargai sayangnya kamu, cintanya kamu, pengorbanan kamu, hati kamu, gitu loh. Yang direnungi dan dilihat dengan fakta, dia bisa merasakan bahwa hati dia itu kuncinya hanya ada di kamu. The one ternyata di hatinya itu cuman kamu. Artinya orang ini bisa saja sudah mencoba mencari kunci lain, sudah mencoba untuk membuka diri sama yang lain, dan ternyata tidak bisa terwujud. Ya artinya hatinya ke siapa sih, perasaannya ke siapa sih. Ya kalau sudah terkunci ya seperti ini. Hasrat di dalam dirinya pun sangat kuat, chemistry sangat kuat, instant chemistry. Artinya di sini ada chemistry yang sangat kuat, ya. Dan tarik menarik ke kamu yang tidak bisa dia hindari. Segala kenangan-kenangan yang ada, gitu loh ya, membuat dia itu kembali merenung, kembali berpikir, gitu loh ya. Dan orang ini tuh banyak mendalami dengan apa yang terjadi, fakta yang dia lihat pada akhirnya dari semua yang sudah terjadi, ya. Terbukti gimana sih hati dia, terbukti gimana sih perasaan dia, terbukti gimana sih kalau memang yang namanya takdir tuh udah dia lihat banyak pertanda, banyak firasat, banyak hal-hal deh yang Sora tidak bisa jelaskan sama kamu secara detail. Dan orang ini tuh menjadi pembelajaran, ternyata menjauh dari kamu, ya. Itu jadi sebuah pembelajaran buat dia untuk bisa growing, gitu loh ya. Kalau ternyata memang dia itu punya banyak masalah dengan inner child-nya dia pun healing, gitu loh ya. Dan ternyata ketakutan-ketakutan dia selama ini pun itu tidak berdasar, dan itu banyak sekali karena trauma-trauma dari masa lalu.
Dan dia bisa merasakan kalian itu terkoneksi secara jiwa. Di sini ada koneksi secara soulmate, ada ikatan jiwa, ada partnership, ada kebersamaan gitu ya, ada koneksi yang ada ya. Oke. Sehingga apa yang terjadi sekarang, karena dia masih ada takut-takut dan khawatirnya ke kamu, di sini yang dia lakukan adalah menstalking kamu, memantau kamu gitu loh ya. Sekarang kamu tuh gimana sih? Kamu tuh sebenarnya masih ada perasaan gak sama dia? Udah ada orang yang baru lagi apa enggak? Gitu loh ya. Oke. Sorry ketinggalan. Itu yang dia lihat gitu loh. Kayak apa sih sekarang gitu loh ya. Orang ini tuh sebenarnya pingin datang ke kamu untuk membawa sebuah kabar ya. Dia pingin mengasih kamu kabar sebenarnya. Dan itu kabarnya bisalah berupa pesan tertulis, email atau chatting, yang mana kamu nanti akan merasa kaget. Kok tiba-tiba dia datang, kok tiba-tiba dia memberikan kabar. Karena mungkin saja kamu sudah tidak banyak berharap orang ini akan berikan kabar sama kamu. Ya. Karena kamu tahu orang ini tuh harga dirinya sangat tinggi gitu, gengsinya gede juga, egonya juga besar gitu loh. Jadi kamu tuh kayak kaget kok dia bisa ngasih kabar sama kamu ya. Nah kamu malah yang nanti jatuhnya malah jadi bingung. Kamu mulai bingung dan ragu-ragu bagaimana harus menanggapi dia nih, apakah harus dikasih ruang lagi atau tidak. Oke, orang ini akan mengajak untuk berkolaborasi lagi. Yuk kita sama-sama lagi, yuk kita working out together lagi gitu. Ini yang kamu mulai membuat kamu nanti goyah dan ragu-ragu gitu loh ya. Karena dia merasa dia banyak terjebak dalam situasi yang sulit dan dia butuh support kamu, dia butuh kamu ada di sana, dan hati dia sudah terlanjur terpenjara, sudah terlanjur terkunci ke kamu. Dan kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan, trust tuh kan. Kamu tuh orang yang paling tepat buat dia, orang yang paling kompatibel buat dia, orang yang paling bisa dia andalkan gitu. Karena seorang, tapi bisa nggak aku andalin dia balik? Kan pasti ketakutannya gitu. Kamu tuh ragu-ragu, takut dia pergi lagi, takut dikecewain lagi dan sebagainya. Kita coba lihat ya. Apakah dia sudah bisa memang diberikan kesempatan? Oke. Kalau Sora lihat di sini, ya orang ini itu ada keinginan ingin menghentikan pola-pola berulang yang selama ini terjadi di antara kalian. Artinya apa yang buruk-buruk dari dia sudah kepingin menghentikan. Ya, sebenarnya orang ini itu ada kecemburuan dan ada ketidakpercayaan diri. Apakah kamu akan terus bisa sama-sama sama dia? Apakah kamu nanti nggak akan ninggalin dia kalau ada yang lain gitu loh. Jadi orang ini tuh sebenarnya punya masalah dengan insecurity tadi, trauma-trauma yang ada ya. Tapi dia tahu kamu berhubungan sama kamu malah memberikan trigger sama dia, tapi itu jadi membuat dia belajar untuk menghadapi segala ketakutan dia ya. Perasaan dia sebenarnya sama kamu. Di sini ada satu energi kuat yang dia tertarik sama kamu, pingin staying sama kamu, gairah ada sama kamu ya. Kalau Sora lihat di sini. Dan orang ini dengan yakin dia pingin memperjuangkan kamu. Ya, pingin memperbaiki komunikasi di antara kalian. Ya, kalau yang Sora lihat ini. Pingin bisa lebih berhasil dan melewati semuanya ini dan mulai lagi sama kamu. Menyelesaikan semua ini. Artinya orang ini punya satu keniatan yang positif untuk mulai sama kamu. Karena dia tidak bisa. Kehilangan kamu tuh mimpi buruk buat dia. Oke, nasihat buat kamu apa? Nasihat buat kamu apa? Gini, kalau kamu merasa kayak kamu masih punya belas kasihan, kamu mau mengampuni dia, kamu masih mau untuk memberikan dia kebaikan, silahkan. Tapi di sini memang kamu butuh kebesaran, berbesar hati yang sangat besar, seperti kamu tuh nolong dia. Oke. Tapi kalau kamu merasa kayak, Kak, aku pingin concern dulu sama diri aku karena aku ngerasa kurang dicintain, aku aja belum cukup buat diriku sendiri, gimana aku mau tolong orang? Berarti fokus dulu sama diri kamu sendiri. Artinya kamu taking care dulu diri kamu. Tapi kalau kamu merasa, Kak, aku udah cukup loh, cinta buat aku udah overdosis gitu loh ya, buat aku nggak apa-apa, aku pengen berbagi sama yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Paham nggak maksudnya Sora? Ya.
Karena kalau enggak ini jadinya proses nggak selesai-selesai. Jadi gini, cuma dua. Kalau memang kamu mau memberikan dia kesempatan, ya berikan. Kalau kamu merasa aku udah cukup kok kak, cinta buat diri aku self love-nya udah besar gitu. Tapi kalau kamu merasa kayak udah deh kak, aku udah mentok, ya udah gitu. Kalau Sora di sini beberapa dari kalian soalnya nggak stabil ya, nanti mau nyerah, nanti mau lanjut terus gitu. Kalau kamu punya yang namanya unconditional love buat dia, kamu akan memberikan dia kesempatan. Ya karena kamu mau memberikan dia ketulusan dan afeksi. Tapi kalau memang tidak, aku pun bisa mengerti. Oke? Oke, kalaupun kamu nggak mau memberikan, ya nggak apa-apa gitu loh. Kamu fokus dulu sama diri kamu. Karena kamu di sini tuh memang benar-benar mengulurkan tangan untuk nolong dia dan bantu dia, kebesaran hati kamu. Gitu loh. Kalau Sora lihat ya. Jadi ditanya, kayaknya mungkin kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri deh, karena kamu tuh kayak masih banyak takutnya, masih merasa aku belum cukup deh Kak Sora gitu buat diriku sendiri gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh. Dia juga nggak bisa maksa kamu kalau kamu nggak memberikan ruang untuk dia maksa kamu, walaupun dia akan cukup, ya bisa dikatakan ada sisi-sisi agresif dia ke kamu ya gitu. Kita akan coba lihat ya, kapan Kak Sora gitu kan ya, kita akan coba lihat kapan sekiranya dia akan datang dengan kabar berita ke kamu. Mungkin periode waktu dan zodiaknya ada di sini ya. Cancer 4 minggu atau 4 bulan lagi. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi. Virgo 6 minggu atau 6 bulan lagi. Libra 7 minggu atau 7 bulan lagi. Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi. Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi. Satu lagi. Leo 5 minggu atau 5 bulan lagi. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sebelum Sora ke zodiak teman-teman, jangan lupa untuk yang mau beli gelang kupu-kupu ya, untuk menghealing energi positifnya kamu. Dan ini untuk yang kalung bunga melepas trauma-trauma negatif di dalam hidup kamu yang karma-karma berulang. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, karena stok saat ini Sora bikin video sudah kurang dari 5 buah. Dan setelah ini habis tidak bisa menerima PO, tidak bisa menerima pemesanan lagi, sudah tutup. Oke, silakan ya, 215.000, 185.000 selagi masih ada. Atau udah teman-teman di sini pengen beli kartu, atau teman-teman di sini pengen belajar juga, terpanggil, kayaknya ngerasa connect sama kartu tarot, silakan ke Instagram Sora juga @sora_tarot. Dan Sora sedang buka paket untuk persiapan tahun 2024, guidance untuk di 2024 bulan per bulan dari kartu tarot dan oracle kamu. Silakan yang mau juga bisa di @sora_tarot. Oke, nah sekarang ini untuk ininya apa namanya, alfabetnya SRU YHDN WZ AST KN O dan J. Dicek ya, nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini. 1 2 3 pause. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.